Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Girmawan dengan NIM 2203040021. Selanjutnya teman saya. Karena Mas Fitri Bintang Erlangga dengan NIM 2203040038. Nama saya Wahid Aigul Hamdani dengan NIM 2203040048. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi laundry. Fitur-fitur atau bagian yang terdapat pada menu ini adalah menggunakan Kotlin, Java, kemudian menggunakan database. Langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu di bagian Android Manifest. Ini adalah elemen root dari file manifest yang menunjukkan bahwa ini adalah file manifest. Kemudian atribut XMLNS Android dan tools mendefinisikan namespace yang digunakan dalam dokumen XML. Kemudian atribut yang kedua yaitu Patch menetapkan nama paket untuk aplikasi. Setiap aplikasi Android harus memiliki nama paket unik. Kemudian yang kedua, permission atau user permission. Ini adalah elemen untuk mendefinisikan isi-isi yang dibutuhkan oleh aplikasi. Android permission internet yaitu izin untuk mengakses internet. Selanjutnya, akses find location yaitu mengizinkan untuk lokasi yang tepat. Kemudian course location yaitu untuk izin akses lokasi yang kasar. Kemudian ada aplikasi elemen, adalah elemen yang mendefinisikan aplikasi itu sendiri. Pada atribut Android, allow backup atau files menonaktifkan percadangan otomatis aplikasi. Pada Android label, Android Roncon dan Android Theme mengatur icon, label, icon bulat, dan tema aplikasi. Kemudian selanjutnya pada bagian activity adalah elemen untuk mendefinisikan aktivitas-aktivitas dalam aplikasi. Setiap elemen activity mendefinisikan suatu aktivitas. Pada bagian Android name yaitu untuk menentukan nama kelas aktivitas. Selanjutnya pada bagian Android export atau true menunjukkan bahwa aktivitas dapat diakses oleh komponen aplikasi lain atau aplikasi luar. Dalam kasus ini diatur ke true yaitu berarti semua aktivitas bisa diakses. Kemudian pada APK meta yaitu elemen untuk menyisipkan meta ke dalam manifest. Di sini metadata disertakan untuk menyimpan kunci API Google Maps. Atribut Android name menunjukkan nama metadata dan Android value berisi nilai metadata. Dalam kasus ini kunci API Google Maps. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bintang. Untuk kode yang kedua ada PageCom Asar Laundry mendefinisikan package dari kelas Explain Instrument Test. Package ini biasanya sesuai dengan struktur package dari aplikasi yang sedang diuji. Untuk yang kedua, import Android content contact mengimpor kelas kontak dari Android SDK. Kelas ini digunakan untuk mengakses informasi global tentang aplikasi saat dijalankan. Dan yang ketiga ada import Android test platform apps instrumentation registrasi mengimpor kelas instrumensi registrasi dari Android X test library. Kelas ini digunakan untuk mengakses berbagai objek yang berkaitan dengan instrumen test. Dan yang keempat ada import Android test X Junior Runners Android Unit 4 mengimpor kelas Android Unit 4 dari Android X Test Library. Kelas ini adalah runner yang digunakan untuk menjalankan tes di dalam lingkungan Android.
Dan yang kelima ada Android import origin test, mengimpor anotasi tes dari unit anotasi ini digunakan untuk menandai sebuah metode sebagai metode tes. Yang keenam adalah import origin runner run with, mengimpor anotasi run with dari unit anotasi ini digunakan untuk menentukan runner yang akan digunakan untuk menjalankan tes. Dan yang ketujuh ada import static storage unit access, mengimpor metode statis dari kelas aset di unit ini memungkinkan penggunaan metode aset dalam tes untuk memeriksa kondisi yang diharapkan. Dan yang kedelapan ada run with atau Android unit 4 class, anotasi yang menandakan bahwa tes ini akan dijalankan dengan menggunakan Android unit 4 sebagai runner. Dan yang kesembilan ada public class implementation test, mendefinisikan kelas explaintainment yang akan berisi metode tes. Dan yang ke-10 ada tes anotasi yang menandakan bahwa metode di bawahnya akan dijalankan sebagai sebuah tes. Yang ke-10 ada public voice atau mendefinisikan metode use apply context yang merupakan metode tes yang akan memeriksa konteks aplikasi. Yang ke-12 ada apps context, instrumen registrasi, mendapatkan konteks aplikasi menggunakan instrumen registrasi. Dan yang ke-13 ada Azure Quills, membandingkan nama page case konteks aplikasi dengan string Azure Laundry. Jika keduanya sama, tes akan berhasil menunjukkan bahwa konteks aplikasi telah diambil dengan benar. Selanjutnya akan dijelaskan Mas Iqbal. Ya, selanjutnya di kode 3, yang pertama ada automatically general file do not modify. Ini adalah komentar yang menandakan bahwa file ini dihasilkan secara otomatis dan tidak boleh dimodifikasi secara manual. Ini adalah praktik umum untuk file build config.java yang dihasilkan oleh Android build system. Yang kedua ada package com.azure.laundry, mendefinisikan package tempat kelas build config berada. Package ini sesuai dengan package aplikasi yang sedang dibangun. Yang ketiga, public final class build config, mendefinisikan kelas build config. Kelas ini berisi konstanta yang diperlukan untuk mengkonfigurasi aplikasi. Yang keempat ada public static final boolean debug, boolean.parse boolean true konstanta debug, menandakan apakah aplikasi dijalankan dalam berdasarkan padding string true. Jika aplikasi dalam mode debug, nilai debug akan menjadi true. Jika tidak, nilainya akan false. Public static final string application underscore id sama dengan com.azure.laundry, konstanta application.id berisi id paket aplikasi. Ini adalah id yang unik yang digunakan untuk mendefinisikan aplikasi di perangkat Android. Yang keenam, public static final string build underscore type sama dengan debug, konstanta build underscore type berisi jenis build yang digunakan saat membangun aplikasi. Dalam contoh ini, nilai debug menunjukkan bahwa aplikasi dibangun dalam mode debug. Public static final int version underscore code 1, konstanta version underscore code berisi kode versi aplikasi. Ini adalah bilangan bulat yang digunakan untuk membedakan versi-versi yang berbeda dari aplikasi. Versi kode harus meningkat setiap kali aplikasi diubah sebelum diterbitkan. Yang kedelapan, build static final string version underscore name 1.0, konstanta version underscore name berisi nama versi aplikasi. Ini adalah string yang digunakan untuk menampilkan versi aplikasi kepada pengguna. Kelas build config ini secara otomatis diperbarui setiap Anda membangun build project Android, dan konstantanya dapat digunakan dalam kode aplikasi Anda untuk mendapatkan
informasi tentang konfigurasi dan versi dari aplikasi yang sedang berjalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Hengki. Selanjutnya pada bagian build config yaitu terdapat pagecom, import, public final class app database, kemudian private volatile laundry, override, protected support light open helper create untuk database configuration, terus kemudian menggunakan public void clear tabs, kemudian project maps, dan yang terakhir yaitu public laundry laundry. Kode ini pada bagian build config mengatur konfigurasi database termasuk definisi tabel dan akses atau data akses objek yang memungkinkan operasi-operasi database dilakukan. Kemudian pada sebelah kanan ini adalah tampilan Mas Bintang, tolong facecamnya ditaruh ke kiri. Pada bagian sebelah kanan terdapat contoh aplikasi yang telah kami buat. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi laundry yang telah kami buat, yaitu bagian halaman ada menu cuci basah, dye cleaning, premium wash, dan setrika. Kemudian pada bagian cuci basah ini terdapat item seperti kaos, celana jeans, jaket, bed cover, dan karpet. Begitu pula sama dengan bagian menu dye cleaning, premium wash, dan setrika. Mungkin itu aja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.